Ngerti kata ini? Kalau mengerti saya jelaskan. Tapi jangan marah ya. Jangan marah, saya cuma beri contoh. Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Ngerti maksud ini? Loh, saya tanya iya atau tidak? Kenapa karena buat saya firman itu nggak cuma firman Tuhan. Tetangga ngomong firman Tuhan juga. Orang ngomong juga firman Tuhan. Firman. Itu firman orang, firman tetangga, firman bos, firman semuanya itu. Mengapa kita bisa hafal? Jangan marah, saya cuma tanya. Jemaat, apa khotbah Minggu tanggal 3 Januari? Biasa terus garuk-garuk, apa ya? Saya ingat baru 2 minggu itu. Tapi kenapa orang ngomong salah 16 tahun yang lalu masih ingat? Tahu saat rahasianya? Sama seperti Maria. Sebab perkataan orang 16 tahun yang lalu kita simpan di hati. Dan kita renungkan. Sehari 2 kali saja. Gak usah banyak-banyak. Seminggu hafal. Pasti. Renungkan kata-kata itu. Ulang-ulang. Kita ketemu orang, kita cerita. Bagaimana jahatnya orang itu. Ulang lagi, ngomong lagi. Pasti perkataan itu tersimpan rapi dalam hati kita. Kalau saya pakai ilustrasi Lukas 2:19 itu begini. Saudara percaya semiskin-miskinnya orang di dunia, orang itu pasti punya almari. Entah kecil atau besar, ngerti kata ini? Punya suatu tempat untuk nyimpan sesuatu semiskin-miskinnya orang. Iya atau tidak? Cepat jawab. Oke. Jangan marah. Menurut saudara, laki atau perempuan yang lebih banyak punya almari? Perempuan. Saudara pernah sadar manusia itu punya hobi yang cukup unik. Kalau lagi nganggur, gak ada kerjaan apa-apa, biasanya buka almarinya. Entah yang disimpan apa itu masing-masing. Bisa baju, bisa jam tangan, bisa sepatu, bisa apa saja. Nah biasanya waktu kita buka almari itu, kita ngeliatin satu-satu. Wah ini hadiah tahun 64 ini. Ini tahun 85 aku dapat dari orang itu. Oh ini yang tahun 70 sekian. Oh ini yang sambil sudah puas kita tutup. Kira-kira sering gitu enggak? Kalau saya tanya cepat jawab, sering gitu enggak? Normal, itu normal. Nah ini masalahnya. Apa yang tersimpan di almari hidup ini? Tahu pertanyaan ini? Apa yang tersimpan di almari hidup ini? Saudara, dalam ilmu jiwa ada satu penyakit. Saya lupa istilahnya karena sulit sekali saya mengulangi. Penyakit itu begini. Manusia itu punya kecenderungan. Nyusun peristiwa masa lalu itu rapi sekali. Kenapa manusia itu punya kecenderungan menyusun masa lalunya begitu rapi? Alasannya cuma sederhana. Supaya kalau dia perlu lagi, carinya gak susah. Maka itu kenapa orang kalau sakit hati, itu begitu disinggung lagi, terus keluar tuh rapinya luar biasa. Coba kalau suruh cerita firman, gagap-gagap itu. Tapi kalau suruh ngomongin orang lain, pinternya luar biasa. Suruh ngomong tentang Tuhan Yesus, seperti ada kunci di bibirnya ini. Oh, ada yang bangun-bangun itu lihat. Kenapa? Karena kita terlalu rapi nyusun semua kejadian masa lalu. Paulus pernah berkata dalam Filipi 3:12-13, aku belum dapat semuanya itu. Dan aku gak pernah ngakui aku punya semuanya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri apa yang di depanku, yaitu panggilan surga. Orang Kristen yang terlalu rapi menyimpan sakit hati karena perbuatan dan kata-kata orang. Orang itu gak akan pernah maju dalam hidupnya. Yesus gak akan jadi manusia lewat kita. Saudara, mari hari ini kita bongkar almari kita. Ingat pulang dari kebaktian jangan bilang, ayo makan di mana? Jangan. Pulang rumah dulu bongkar almari. Apa yang masih tersimpan rapi di rak-rak almari kita itu? Keluarkan yang lama, keluarkan.
Tuhan tidak mau kita ngalami itu. Karena kalau bukan firman yang kita simpan dalam hati kita, maka yang lain akan tersimpan rapi di sini. Saya akan akhiri dengan 2 ilustrasi. Tahun 78 saya ikut satu seminar. Itu pendeta dari Pakistan, namanya Frank Buleson. Saudara, ketika dia naik ke mimbar, penerjemahnya Bapak Immanuel Mesak dari GPPS Surabaya waktu itu. Dia naik ke mimbar itu bawa cangkir. Waktu dia naik, kelihatan itu penuh cangkir itu. Karena dia hati-hati. Nah, saya tuh mikir gini. Kenapa kok dia repot-repot? Kok nggak suruh panitia saja taruh cangkirnya? Akhirnya betul. Pak Immanuel, penerjemahnya mau ngangkat. Jangan, saya saja. Jadi jalannya pelan menuju ke mimbar. Nah, terus dia tanya pada Pak Immanuel. Kamu lihat isinya apa? Teh. Penuh atau separuh? Penuh. Oh, pantasan dia pelan-pelan. Dia ngomong begini. Saudara, waktu itu di antara hamba Tuhan dia buat seminar. Dia nggak buka ayat, nggak buka apa, cukup itu saja. Terus dia sambil pegang cangkir itu nggak diletakkan di mimbar. Dia minta Pak Immanuel, kamu dorong saya. Ya terang nggak mau dong Pak Immanuelnya. Dorong, dipaksa dorong, tidak mau juga. Karena dia pikir untuk apa? Karena dia tidak mau, maka Pak Buleson berkata, nah kalau itu kamu yang pegang cangkir ini. Cangkir dipindah. Saudara, begitu dipegang oleh Pak Immanuel, dia senggol Pak Immanuel. Terjadi apa? Terjadi apa? Tumpah. Nah, begitu tumpah, dia letakkan cangkir itu dan dia mulai ngajar. Enggak sampai 10 menit, saudara. Lebih 90% hamba Tuhan yang datang maju ke depan termasuk saya. Kenapa? Pak Buleson berkata gini. Jujur hamba-hamba Tuhan, apa yang penuh di cangkir hati? Kekristenan kita akan nampak waktu ada goncangan dalam hidup ini. Dan itulah masalah. Dan begitu kita digoncang, pasti keluar lewat mulut cangkir ini. Kira-kira iya atau tidak? Maka itu kekristenan kita, itu penuh firman atau tidak. Itu akan nampak waktu kita digoncang dalam hidup ini. Maria penuh dengan firman. Mau digoncang dengan apa saja, yang keluar pasti firman. Bukan kata-kata jahat ataupun binatang maki, sumpah serapah. Tidak. Tapi firman yang keluar. Karena isinya penuh dengan firman hidupnya itu. Dan inilah cara yang paling gampang. Firman jadi manusia di antara kita semua. Maka kemanapun kita pergi, Tuhan akan bekerja luar biasa. Saudara, sungguh hal yang sangat hebat. Maka itu hari ini, ambillah keputusan. Apa yang memenuhi hati kita selama ini? Apa kata-kata orang sekian tahun yang lalu, yang sudah lama? Bahkan lebih celaka lagi, cukup banyak orang Kristen masih menyimpan kata-kata orang yang menyakiti hatinya. Padahal orang sudah mati 11 tahun yang lalu. Masih disimpan kata-kata itu. Dan kalau dia tersinggung lagi, dia masih bisa keluar lagi kata-kata itu. Dan orang seperti itu kalau jadi pemain sinetron hebat, saudara. Karena orang itu kalau cerita ulang, hidup bukan. Apalagi kalau sakit hatinya dalam sekali. Wah, itu hidup kalau ngomong semangatnya luar biasa. Mengapa kita nggak bisa semangat itu kalau kita bicara tentang Yesus Tuhan kita? Pertanyaannya, apa yang tersimpan di hati kita ini? Segala perkara itu disimpan Maria dalam hati. Ayat terakhir, Filipi pasal yang kedua. Kita lihat ayat ini. Ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Sederhana sekali. Supaya firman itu jadi manusia dalam kehidupan kita. Sebab berapa orang? Semuanya ini menyedihkan. Mencari apa? Kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, secara psikologis,
orang itu selama dia hidup, ini wajar ya, dengarkan. Secara psikologi, dan itu wajar. Semua orang dalam hidup, siapapun dia, termasuk pemulung, termasuk tunawisma, termasuk presiden, sebagai manusia selama hidup, pasti akan mengutamakan kepentingannya. Jawab iya atau tidak? Dan itu tidak dosa, karena itu sifat manusia. Mengapa Yesus tidak nampak dalam hidup kita? Karena yang kita kerjakan bukan kepentingan dia. Kalau dalam dunia manajemen, kalau dalam dunia psikologi, ada kata self-interest. Pernah dengar kata itu? Punya kepentingan untuk diri sendiri. Orang yang punya kepentingan untuk siapa saja. Gak harus untuk diri sendiri. Kata kepentingan gak harus untuk diri sendiri. Ada orang bisa bela temannya luar biasa karena dia punya kepentingan. Nah, setiap kita hari ini harus menyelidiki kepentingan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kalau kita sudah tahu kepentingan apa, maka kita akan lanjut kepentingan siapa. Kalau kita sudah tahu kepentingan siapa, saudara, biarlah kita memajukan, mengerjakan, mengutamakan kepentingan seseorang yang kita sedang lakukan. Ayat ini sangat berbahaya kalau kita semua mencari kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saya akhiri, kepentingan Yesus Kristus cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Dengarkan baik-baik. Kepentingan Tuhan Yesus cuma satu, enggak dua, enggak tiga. Dan ini ayat yang betul-betul terakhir. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kepentingan Tuhan Yesus cuma satu, bukan dua, bukan tiga, satu saja. Kalau hari ini semua kita bisa menemukan kepentingan Tuhan Yesus, hidup Kristen kita akan nyata kepada semua orang. Yesus hidup di dalam kita, saudara. Saudara, yang menghendaki. Siapa dia? Saudara baca mulai 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita. Itulah Bapa di surga, itulah Tuhan Yesus. Apa yang dia kehendaki? Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang bukan dikristenkan, diselamatkan dan memperoleh pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran itu. Gereja Tuhan, biarlah mulai hari ini semua kita sadar betul-betul Tuhan hanya punya satu kepentingan. Katakan amin. Yaitu supaya semua orang diselamatkan, tidak yang lain. Maka siapapun kita, apapun profesi kita, asal bukan maling saja, kerjakan itu untuk menyelamatkan semua orang di sekitar kita. Untuk apa saja. Kalau firman itu jadi manusia dan dikenal oleh semua orang, diraba, didengar, dilihat, disaksikan, nggak akan lama orang-orang itu akan percaya Yesus. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. 2 hal aja. 1, apa yang tersimpan di hati kita? Yang kedua, kepentingan siapa yang kita kerjakan? Tuhan memberkati saudara semuanya.